And Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Hey, Lord, I lift my hands. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji nama Tuhan. Setiap permasalahan, setiap persoalan dalam hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau berharap hanya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita, penyelamat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau tutup mata kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Datang menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita datang, kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu menyertai hidup kami, Yesus. Sebab Kau Allah yang berkuasa, sebab Kau Allah yang mulia, Kau Allah kami yang hidup, Kaulah sukacita kami, Yesus. Kaulah Bapa kami Tuhan, sukacita kami, Yesus. Kaulah batu karang yang teguh, Kaulah Allah kami yang hidup. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami berseru, hanya padamu Tuhan kami menyembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, sebab kami percaya Kaulah kuat kami. Hanya padamu lah kami bertahan Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Mari kita angkat pujian.
kesungguhan hati kita untuk nyatakan Bapa, ku datang dan berserah. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dengan iman percaya kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan, kami mau datang padamu Bapa. Bapa-ku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, sebab Kaulah harapan kami Tuhan. Yes. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Mari kita katakan, Kau kuatkan aku, sebab kami percaya Kau yang kuatkan Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Mari semuanya katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau, sebab Kau beserta kami Tuhan. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah
Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang kuat Tuhan, Engkau Allah yang setia, takkan pernah Kau tinggalkan, takkan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Hanya padamu Tuhan, hanya untuk-Mu Bapa, pujian penyembahan kami hanya padamu Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Bapa Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang begitu besar. Yesus, hanya bagi-Mu pujian penyembahan Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, hanya padamu Tuhan kami berserah, kami berseru, kami berharap Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau Bapa kami yang tunggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau Allah kami yang hebat dalam hidup kami Bapa. Hanya padamu kami andalkan seluruh hidup kami Bapa. Jika kami benar-benar berharap sama Tuhan, Tuhan pasti tak akan mengecewakan kami Bapa. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai detik hari ini pun kami dapat beribadah, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Minimal 5 orang, kalau belum 5 orang gak boleh duduk ya. Ya. Jika sudah, silakan duduk. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini, angkat tangannya, katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Balik semuanya bertepuk tangan. Yes. Kita katakan, Kau satu penuh kasih, 2, 3 penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku membuatku bahagia.
sukacitaku dalam Kristus. Yo. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu apa? Kau setia dan selalu bersamaku. Kau tersenyum, yes, tertawa, membuatku bahagia. Semua, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam sukacitaku, sukacitaku dalam, sebab sukacita kami dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Dia mencinta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datang. Mari, yes, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Yes, sebab Tuhanlah Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya, sebab Tuhanlah Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Dia mencinta dunia ini, Dia membentuk, kehadirannya datang. Mari kita bersuka. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Kaulah Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Semua besar, yes. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan dari kemuliaan sampai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan. Yes.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Semuanya katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupmu. Semuanya katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Kita mau terbang bersamamu, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Amin. Kita katakan segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi. Kita mau angkat tangan kita, katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Yes, biar musik puji nama Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi, tiada satu pun menghalangi Engkau, tiada dapat menghalangi. Ini yang terbaik, ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, bagian hidupku. Dari kemuliaan semuanya sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan semua sinar kemuliaan. Amin. Amin, terpuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Kita katakan penyertaan-Mu. Benar Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu
kebaikan-Mu. Hanya oleh kemurahan-Mu kami ada saat ini, karena kasih-Mu. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, tak pernah biarkan kami sendirian. Kami datang menyembah, tinggikan Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. La 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 ba ya la la ba ya la la ba ya la la ba. Si la 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 ba ya la la ba ya sande. Ku menyembah-Mu, ku muliakan nama Allah-Mu. Yesus Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, selama-lamanya sembah. Kami menyembah, tinggikan Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan. La 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 ba ya la la ba ya si la 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 ba ya si la 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 ba ya la la ba ba ya la la ba ya la la ba ya sande. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh datang menyembah, memuji, memuliakan nama Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah alam semesta, Tuhan yang mengasihi dan memperdulikan hidup kami, yang rela mati tergantung di atas kayu salib buat kami. Yesus Kristus namanya. Kemuliaan, hormat dan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu yang melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Tidak ada yang Tuhan lalui. Kami percaya pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima cinta kasih-Mu Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi. Untuk kami belajarkan firman-Mu. Untuk kami belajarkan ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu lah pedoman jalan kebenaran dalam hidup kami. Berfirmanlah, bentuk dan jadikan setiap hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama kita katakan.
Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, seperti biasa sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau sudah boleh silakan duduk. Ya, minta tolong lampu-lampunya tolong dinyalakan dulu ya. Oke, semuanya boleh dinyalakan dulu lampu-lampunya. Ya, hari ini saudaraku karena ini ada di bulan Februari. Ya, ini bulan kali ini saudaraku lengkap ya. Ada bulan cinta kasih, ada bulan tahun baru begitu ya. Menarik sekali. Tetapi hari ini saudaraku kita coba akan gali dan pelajari tentang kasih. Karena ada begitu banyak orang yang punya pandangan, yang punya persepsi tentang kasih, tetapi salah kaprah, keliru di dalam pandangannya. Kita coba akan lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, kita akan lihat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Karena saya tidak mencatatnya di PowerPoint, kita akan buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dengan perikop di sana harus diampuni orang yang bersalah. Oke, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya, saudaraku sekali lagi Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus supaya saling mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Oke, boleh lanjut. Multimedia, kasih sejati tidak mengabaikan dosa. Jadi ada banyak orang saudaraku yang punya pemikiran yang salah kaprah. Katanya kasih, tapi kok aku diomelin. Katanya kasih, kok aku ditegur. Katanya kasih, kok utang suruh bayar. Utang boleh nggak? Utang boleh nggak? Suka utang ya? Nggak mungkin saudaraku, saya bilang zaman sekarang ini orang nggak mungkin nggak berhutang. Anda pakai listrik, pakai dulu ya, baru bayar ya. Kecuali yang pakai token, bayar dulu baru pakai. Tapi kalau yang pakai meteran, pakai dulu, baru bayar. Dibayar nggak? Dibayar, nggak dibayar ya diputus sama PLN. Pakai air. Pakai dong. Oh bulan ini 20 kubik. Sekian bayarnya. Pakai dulu kan. Utang dulu kan. Bayar nggak? Bayar. Ada banyak orang yang punya pemikiran yang keliru. Katanya kasih. Cepet dulu dong. Habis gitu begitu ditagih. Wah galakan dia. Katanya orang Kristen. Katanya kasih. Tapi kok ditagih-tagih, orang belum punya duit. Saya mau bilang saudaraku hari ini bahwa kasih sejati tidak mengabaikan dosa. Kasih sejati tidak mengabaikan sebuah pelanggaran. Kasih sejati tidak membiarkan kesalahan. Tetapi juga, ini yang perlu kita garis bawahi, tidak menghancurkan orang yang berdosa. Seperti saya katakan tadi, saudaraku, ada sering kali kita punya kebiasaan ketika ada orang berbuat salah maka kita menghancurkan orang itu. Seringkali saya katakan justru penghakiman yang paling mengerikan datangnya di gereja. Ya, sudah tahu memang dia salah, sudah tahu memang dia ada kekurangan. Diungkit lagi. Udah tahu belum hamil, ditanyain, "Kapan hamil? Kapan hamil?" Dia juga kepengen hamil.
Ditanyain lagi, kapan hamil? Kok belum hamil? Nggak becus ya lakinya. Wih. Bertobat yang suka begitu. Ini beritanya nyampe ke telinga saya. Kenapa nggak ke gereja? Capek Pak, ngejawabin orang. Nanyainnya, kapan hamil? Kapan hamil? Gue juga kepengen hamil, tapi belum dikasih bagaimana. Tapi yang nanyain, wah ngapain? Kepo amat lu. Ini serius. Saya mau bilang saudaraku, seringkali kita ketika mendapati orang dalam kekurangan mereka, justru bukan membangun mereka, justru menginjak mereka dan menghancurkan mereka. Saya mau bilang kasih nggak seperti itu saudaraku. Amin. Di dalam jemaat Paulus mengajarkan sebuah keseimbangan antara kedisiplinan dan pemulihan. Ya, pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus, ada kasih yang sungguh-sungguh. Sebab hari ini saudaraku, kita coba mau belajar ya bagaimana tentang karakteristik kasih yang dinyatakan Paulus di dalam nats ini. Ya, yang pertama saudaraku, oke. Kita kembali lihat ayat 5 dan ke-6. Saya baca sekali lagi. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, ada orang yang buat dosa, ada orang yang buat pelanggaran, ada orang yang buat kesalahan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, bagi orang yang bikin dosa, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Jadi saudaraku, yang pertama dengar baik-baik, kasih itu memiliki sebuah karakteristik. Kasih itu mendisiplin. Kasih itu tidak membiarkan orang dalam kelemahannya, dalam kesalahannya, di dalam kejatuhannya. Orang yang salah, orang yang berdosa harus ditegur, dikasih tahu. Tapi ada tapinya, firman Tuhan ajar, ada metodenya cara menegur. Jangan ini tegur untuk mempermalukannya, untuk menjatuhkan harga dirinya, untuk menghancurkan kehidupannya. Bukan seperti itu. Kasih bukanlah sesuatu yang lemah atau dapat dipermainkan. Katanya kasih, tapi baru utang segitu aja udah dikejar-kejar. Enggak, dengar baik-baik. Kasih itu bukan menunjukkan sebuah kelemahan. Kasih itu bukan menunjukkan sebuah keadaan yang dapat dipermainkan. Kasih itu tegas saudaraku. Kasih itu disiplin. Ya, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan mencatat ada pohon ara yang dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Amin. Pernah baca ayatnya? Sekali lagi, ada pohon ara yang tumbuh, yang dibiarkan hidup, yang dibiarkan ada bertumbuh di kebun anggur. Udah dari ini aja kita sudah melihat di sini ada kasih karunia. Kebun anggur harusnya isinya ya pohon anggur. Ini kebun anggur tapi ada pohon ara. Kalau saudara mau tahu pohon ara itu kayak apa? Ya mirip-mirip pohon palem, saudara ya, pohon kelapa gitu ya. Buahnya juga mirip-mirip begitulah gitu ya. Pohon ara. Tapi itu pohon yang terkuat di seluruh dunia, saudaraku. Dibakar ya. Oh, itu zaitun ya, sorry saya keliru. Pohon ara itu pohon yang dipanjat sama Zakheus, saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, ada pohon ara yang dibiarkan tinggal di kebun anggur. Sudah bertahun-tahun dia tumbuh di sana, tapi tidak berbuah. Satu kali ketika tuannya datang dan melihat pohon itu, maka tuannya bilang, pohon ini sudah bertahun-tahun dia hidup di tanah ini dengan percuma. Lebih baik tebanglah dia. Tetapi pengurus dari kebun itu berkata apa?
Tuhan, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan aku akan menyiramnya setiap hari dan memberinya pupuk. Mungkin saja dia akan berbuah. Jika tahun depan dia tidak berbuah, apa saudara? Maka tebanglah. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Kasih itu bukan berarti ya udah. Ya kalau nggak tumbuh, ya harus dengan telaten terus. Ya kalau dia berbuat dosa, biarkan saja sampai Roh Kudus menjamahnya. Enggak gitu saudaraku. Firman Tuhan ajar saudaraku, kasih itu bukan sesuatu yang bicara tentang dapat dipermainkan atau sesuatu yang lemah. Satu kali Tuhan Yesus dipertanyakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan kuasa apakah engkau melakukan mujizat-mujizat itu? Lalu Tuhan Yesus sebelum dia menjawab saudaraku, karena dia tahu dia sedang dicobai. Dia bilang apa? Dia jawab, aku mau bertanya dulu sebelum aku menjawab. Dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis melakukan mujizat-mujizatnya? Mereka takut karena pada saat itu orang banyak mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Mereka berkata, kami nggak tahu dengan kuasa apa Yohanes Pembaptis melakukan mujizat. Maka Yesus juga menjawab, kalau begitu aku juga nggak mau jawab. Sekali lagi, kasih bukan berarti lemah. Kasih bukan berarti tidak berdaya. Lalu kita dapat seenaknya diinjak-injak, seenaknya dipermainkan, seenaknya diperlakukan tidak adil. Bukan seperti itu. Kasih itu tegas, kasih itu disiplin. Jika tahun depan dia tidak berbuah juga. Bisa dimengerti? Jadi sekali lagi saudaraku, ini karakteristik kasih yang kita harus pahami begitu ya. Jadi ketika kita didisiplin itu bukan menunjukkan ketidakadilan atau menunjukkan bahwa kita tidak dikasih, bukan ya. Tetapi justru itu menunjukkan seseorang menerima kasih karena kasih adalah mendisiplin. Namun disiplin yang dijatuhkan sekali lagi saudaraku bukan untuk membalas dendam atau untuk menghancurkan, untuk mempermalukan. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah untuk membawanya kepada pertobatan supaya dia sadar akan kesalahannya. Kitab Amsal pasal 27 ayat 6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik pukulan dari seorang kawan yang membawanya kepada pertobatan dengan maksud baik daripada ciuman seorang lawan yang menghancurkan. Amin. Oke, lanjut. Nah, ini ayatnya ya, salah satu ayat. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, apa saudara? Benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Wow, kalau gitu hajar anakmu. Makanya saudaraku, saya adalah pendeta yang sering kali saya katakan bahwa saya adalah pendeta yang tidak setuju dengan parenting itu. Ya, model-model parenting. Jangan dibentak. Kalau engkau bentak anakmu ada 10.000 sel yang putus di kepalanya. Menurut saya lebay.com gitu ya. Dulu mama saya, ini Pak Hendy tahu, ketemu gagang sapu, ambil gagang sapu, geletak, sampai itu gagang sapu patah saudaraku ya. Baik-baik aja, nggak ada 10.000 sel yang putus di kepala saya. Sekali lagi saudaraku, siapa yang menggunakan tongkat, tidak menggunakan tongkat, dia benci kepada anaknya. Seringkali orang berpikir saudaraku, kasih itu berarti tidak boleh memukul, tidak boleh menghajar, tidak boleh melakukan tindakan yang mendisiplin. Salah saudaraku. Ini baru satu ayat loh. Kalau saudara periksa di dalam Alkitab bicara tentang
hajar, bicara tentang pukul orang tua, itu banyak sekali dalam Alkitab. Termasuk cara Allah mendisiplin kita sebagai anak-anaknya, Allah pun akan menghajar kita ketika kita tidak lagi bisa dinasehati. Bisa dimengerti saudaraku? Tapi sekali lagi, ada bagian ayat Alkitab mengatakan, hajar anakmu. Siapa yang mengasihi anaknya, dia akan menghajar anaknya. Tetapi jangan kau inginkan nyawanya. Ini kan yang seringkali salah kaprah. Waktu kita pukul anak kita bukan untuk mendisiplinnya, bukan untuk kebaikannya, bukan untuk menyadarkannya. Tapi seringkali kita melakukan tindakan itu untuk pelampiasan emosi. Untuk balas kekesalan hati kita. Ini yang keliru saudaraku. Ya, kita mendisiplin anak kita tujuannya adalah untuk kepentingan anak kita. Makanya dulu kalau sekarang anak-anak saya sudah gede gitu ya. Rasanya juga nggak perlu lagi saya perlu pakai pukulan. Di tempat di rumah saya saudaraku, sampai hari ini saya siapin satu ikat ban pinggang saudaraku. Yang dari kulit. Kulit asli saudaraku. Sampai hari ini masih mengkilat itu, melengkung gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya nakal, saudaraku, udah keterlaluan nakalnya, saya ambil itu ban pinggang kulit, saudaraku, saya cari tempat yang aman. Apa itu? Bokong. Atau paha gitu ya. Cukup sekali aja. Cepret. Mau ulangin lagi? Enggak, cukup. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mendisiplin. Untuk memberikan pernyataan bahwa kamu salah dan harus diperbaiki. Bukan untuk pelampiasan emosi. Ini yang perlu dipahami saudaraku ya. Tapi kalau kita tidak melakukan tindakan itu saudaraku, maka kita akan berhadapan anak kita satu kali kelak. Mereka lah yang akan memukul kita. Saya seorang pendeta yang sudah menyaksikan banyak sekali anak yang pukul orang tua di masa tua orang tuanya, di masa anaknya sudah dewasa. Kenapa? Karena sudah terlambat, karena dia tidak mendidiknya pada waktu kecil. Bisa dipahami saudaraku? Kasih itu mendisiplin. Termasuk disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan untuk membawa pertobatan, bukan untuk menghancurkan atau mempermalukan. Yang mengerti boleh bilang amin. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan rohani. Tegurlah dengan motivasi kasih, bukan emosi. Tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan hukuman permanen. Ini hal yang pertama saudaraku ya. Karakteristik dari kasih. Kasih itu disiplin. Kasih itu tegas, kasih itu bukan lemah, kasih itu tidak dapat dipermainkan. Yang mengerti, sekali lagi boleh bilang amin. Oke, yang kedua, yuk kita lihat ayat yang ke-7 saudaraku. Apa kata firman Tuhan? Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihannya yang terlampau berat. Saudaraku dengar baik-baik. Yang kedua, apa sih yang menjadi karakteristik dari kasih? Kasih itu menjadi dasar, kasih itu menjadi fondasi dari pengampunan. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang-orang yang berbuat salah tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Sebab itu kasih harus menjadi dasar, kasih harus menjadi fondasi untuk kita dapat mengampuni. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang memaafkan dosanya orang lain, saudaraku. Ketika tidak diawali dengan kasih. Bahkan saya garis bawahi, saudaraku. Kita melakukan apapun yang engkau kerjakan, yang engkau perbuat, tanpa dasarnya kasih, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Kau masak di rumah,
Apa motivasi utamamu? Kasih. Engkau kasih kepada suamimu. Engkau kasih kepada anak-anakmu. Karena itu engkau memasak. Betul? Waktu engkau bekerja, waktu engkau berusaha, waktu engkau berjuang. Apa motivasi utamamu? Kasih. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, ini karakteristik kasih yang kedua. Kasih itu harus menjadi dasar sebuah pengampunan. Kita bisa mengampuni orang lain kalau diawali pertamanya dengan kasih. Saudara, Tuhan Yesus tergantung dari segala salib dan dalam segala penderitaannya. Tapi dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena satu di dalam hati Tuhan, Yesus penuh kasih. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Sekali lagi bahwa kasihlah yang harus menjadi dasar, kasihlah yang menjadi awal, kasihlah yang menjadi fondasi untuk kita dapat mengampuni dan berbuat banyak hal di dalam dunia ini. Oke, boleh lanjut. Kasih memampukan kita untuk mengampuni orang yang tak layak untuk diampuni. Iya sih Pak, ngomong sih ngampunin. Tapi orang model kayak begini gak pantas untuk diampuni. Tapi kalau engkau punya kasih Kristus, kasih yang agape itu, kasih yang tanpa syarat itu, engkau tetap bisa memampukan kita untuk mengampuni orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak untuk terima pengampunan. Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih. Sebab kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Sebab itu saudaraku, melalui hal ini saya mau tandaskan, kalau hati kita punya kasih, sekali lagi ya, kalau hati kita sungguh-sungguh punya kasih, maka sejelek-jeleknya engkau berhadapan dengan seseorang, engkau akan punya pengertian bahwa satu kali kelak orang ini pasti akan berubah. Bisa dimengerti gak saudara? Jangan punya konsep sampai mati juga itu orang gak bakal berubah lagi. Itu orang udah kartu mati, udah gak bakal dia berubah lagi, udah modelnya kayak begitu. Enggak, saya mau bilang saudaraku, kalau kita mengawali dengan kasih yang ada di dalam hati kita, maka kita meyakini, kita percaya kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjamah dan memulihkan hidup orang itu, untuk diubahkan, untuk dibaharui, untuk berubah hidupnya di dalam pertobatan. Amin. Tapi sekali lagi saudaraku, kasih itu juga harus diperlihatkan dalam pertobatan. Sebab kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan. Orangnya juga harus bertobat. Ya, orangnya harus berubah. Orangnya juga harus, jangan mentang-mentang, oh biarin saya dikasih ini gitu ya. Terus aja. Makanya saya sangat setuju saudaraku. Kalau ada KDRT di sebuah rumah tangga, yang pertamanya mulai tampar gitu ya. Makanya nih saya nasihati, bukan hanya kalau putri saya sih udah berulang-ulang kali ngomong. Ini semua nih buat orang-orang muda yang belum nikah. Saya mau bicara, dengar, pasang telinga baik-baik. Kalau sudah mulai dari pacaran, pasanganmu berani pukul kamu sekali, buang. Sekali lagi, ya dari pacaran nih. Kalau pacar kamu lagi pacaran berani main tangan, pukul kamu sekali saja, buang sebelum terlambat. Loh, ini realita loh. Masih pacaran udah berani main tangan. Udah nikah, selesai kau. Gak ada ceritanya. Frekuensi KDRT itu selalu meningkat saudaraku. Pertama mungkin tampar, pak. Yang kedua mulai tonjok, puk, muka udah mulai memer biru. Ketiga mulai tendang, puk, sampai muntah darah begitu ya.
Yang terakhir dibanting, beletak sampai pingsan. Yang terakhir pendeta. Karena engkau dari debu dan tanah, maka kembalilah engkau menjadi debu dan tanah. Ini serius, saudaraku. Jadi menghadapi KDRT seperti itu memang kita nggak bisa hanya berkata bahwa tentang kasih. Wah ya kasih, kalau gitu ya udah terus saja. Percayalah pasti meninggal pasangannya. Memang harus dipisahkan sampai terjadi sebuah pertobatan. Tapi bukan berarti pisah, oh kalau gitu nikah lagi ya Pak. Ya enggak, pokoknya enggak ada cerita saudaraku. Pokoknya kalau kamu sudah menikah sekali diberkati oleh imam Allah, ya itu pasanganmu sampai salah satu ada yang meninggal. Ya udah Pak, saya doain biar cepat dia meninggal Pak. Ini repot dah gitu ya. Makanya buka matamu lebar-lebar sebelum memilih pasangan. Begitu sudah diberkati, hanya maut yang dapat memisahkan. Bisa dimengerti? Amin. Sekali lagi saudaraku, kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Jangan kita menuding orang dalam kesalahannya terus menerus, sehingga seakan-akan dia nggak pernah bisa ada perubahan dan nggak mungkin dia bertobat. Saya mau katakan saudaraku, yuk, pertobatan itu, berubah itu nggak seperti Power Ranger. Berubah, langsung berubah. Enggak saudaraku, perubahan itu langkah demi langkah, butuh proses. Nggak mudah, butuh dukungan, butuh support. Karena itu saudaraku, ketika seseorang ada dalam sebuah proses perubahan itu, ketika dia mau sungguh-sungguh bertobat, itulah kita harus menunjukkan kasih sebagai pintu pemulihan bagi orang yang mau bertobat. Jangan terus dihakimi, jangan terus untuk kita menjatuhkan. Saya sampai melihat saudaraku di gereja Bethel Indonesia sampai ada persekutuan anak-anak hamba Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak hamba Tuhan, saudaraku, anak-anak pendeta pada stres. Anak pendeta sih kayak begitu. Kelakuannya kayak begitu. Wah, pada stres saudaraku. Makanya saya dari anak-anak saya dari kecil saudaraku, saya tidak pernah bebankan mereka sebagai anak pendeta. Yang pendeta tuh saya, yang mengambil jalan hidup jadi pendeta tuh saya, bukan mereka. Saya tidak pernah bebankan mereka, hei jangan nakal-nakal ya, ingat ya bapak lu tuh pendeta. Enggak, saya nggak pernah ngomong begitu saudaraku. Kenapa? Saya tahu bukan mereka yang jadi pendeta, saya. Sekali lagi saudaraku, saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang ketika anak jatuh dalam kesalahan, bukan untuk kebaikan anak menegurnya, bukan untuk pemulihan anak menegurnya, tapi ngomongnya apa? Kamu tahu nggak? Papi malu, tuh kadang-kadang tindakan kamu. Kata dia, gua yang bikin, lu yang malu katanya. Seringkali saudaraku, kita bertindak, berbuat bukan untuk kepentingan anak, tapi untuk kepentingan diri kita. Ini keliru saudaraku. Kasih harus menjadi dasar untuk pintu pemulihan bagi semua orang. Amin. Saya selalu mengajar kepada anak saya, kalau kamu malas belajar, kalau kamu gagal, kalau kamu tidak naik kelas, kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang baik, kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Rugi segala-galanya. Bukan untuk saya. Tidak ada urusan dengan saya. Tapi kamu yang rugi. Rugi waktu, rugi tenaga. Kamu yang malu sama teman-teman sendiri. Bukan saya. Saya nggak ada urusannya. Bisa dimengerti saudaraku? Jadi kembalikan semuanya untuk kepentingan anak. Bukan untuk diri kita. Pengampunan adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia sama seperti Kristus mengampuni dan memulihkan hidup kita. Perbuatlah demikian. Belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Orang bisa jatuh dalam kesalahan. Tetapi ketika dia sudah bertobat, lupakan. Tuhan saja bilang, aku melempar dosamu
ke dalam tubir laut. Tahu artinya tubir laut? Dasar laut yang paling dalam. Artinya apa? Dosa itu udah gak kelihatan lagi, dosa itu sudah gak diingat-ingat lagi. Tapi seringkali kita mengungkit-ungkit kesalahan, dosa orang lain, pasangan kita, anak kita, orang tua kita yang sudah puluhan tahun, bahkan dia sudah menunjukkan satu perubahan di dalam kehidupannya, tapi kita masih terus mengungkit-ungkitnya. Itu tidak hidup di dalam kasih. Kasih harus menjadi dasar pengampunan. Amin. Ini mohon maaf nih, mohon maaf. Ini biar terang benderang begitu ya. Saya berulang kali saudaraku, ngurusin BPN, orang mau nikah. Pasti saya tanya, udah pernah begitu belum? Terus, udah tahu belum lu? Itu pasangan lu dulu udah pernah sama orang belum? Ngerti dong? Lalu mulai cerita, mulai keungkap. Oke. Awalnya ada yang cowoknya marah. Saya nggak bisa terima apa pendeta. Oke. Kalau nggak bisa terima, selesaikan sekarang. Putus. Baik-baik. Jangan dilanjutkan. Tapi kalau mau diterima, keadaannya seperti ini. Itu kan udah gak bisa dirubah, emang udah begitu keadaannya. Sudah bertobat, sudah mengakui salah, sudah mengakui dosa. Mau gak diterima? Kalau mau diterima, maka selesai hari ini. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Tapi kasusnya, ini mohon maaf saya buka aja nih. Sampai ada yang bilang begini, gua geli sama lu. Geli anaknya udah 2. Gua jijik sama lu. Wanita mana yang digituin kagak sakit hati? Saya bilang, lu mulut ya. Kalau lu memang jijik sama bini, lu kenapa lu dulu ambil jadi bini lu? Kalau memang lu gak bisa terima keadaannya yang sudah gak virgin, kenapa lu ambil dia jadi istri lu? Makanya para wanita, denger nih baik-baik. Saya kasih tahu nih, pria itu kurang ajar. Ini bener loh. Pria itu maunya ngambil perawan. Tapi begitu dia dapat yang gak perawan, dia gak mau. Jadi ketika kau membiarkan keperawananmu diambil sama pacarmu yang gak tahu nanti dia benar-benar jadi suamimu atau tidak, maka mohon maaf, kamu yang rugi. Kamu akan menjadi orang yang akan merasa bersalah seumur hidupmu ketika engkau menikah bersama dengan suamimu nanti. Karena itu, jaga kesucian hidupmu dalam pacaran. Amin. Sekali lagi, jangan diungkit-ungkit. Tahu nggak? Itu main scam itu. Ngaku dosa. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sebelum aku nikah sama kamu, aku tuh pernah bersetubuh sama pacar aku dulu. Apa? Tahu nggak? Dari 10 pasang, 7 pasang jadi pulih, 3 pasang cerai. Makanya itu kegiatan itu akhirnya dihentikan. Salah satunya adalah 30%-nya bermasalah. Ini bukan bohong, ini bener. Tahu dong, kan pria kan abis bikin dosa ngaku, saya begini-gini. Yang pernah ikut camp pria kan tahu dong. Saya begini-gini, dulu saya begini, saya begini, saya begini. Lalu pulang-pulang cerita, sujud-sujud cium kaki istrinya. Aku dulu begini lu, apa? Iya, ada yang pulih,
7 pasang gitu ya, 70%, tapi 30%-nya saudaraku tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Hatinya belum siap untuk terima kekecewaan. Makanya sekali lagi saudaraku, hari ini kita belajar, ketika kita punya kasih, itu menjadi dasar untuk kita mengampuni dengan tulus. Dan jangan biarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Ketika kita melihat memang dia bertobat, dia mengakui kesalahannya dan dia tidak lagi mengulangi, maka lupakan. Tidak ada orang yang tidak buat salah. Amin. Seperti waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan wanita yang berzina, ya kan? Tuhan korek-korek tanah, dia bilang apa? Siapa yang gak pernah bikin dosa, ambil batu duluan, lempari. Dan firman Tuhan bilang, orang-orang yang lebih tua dulu yang meninggalkan tempat. Kenapa? Karena sadar akan dosanya lebih banyak. Bahkan ada orang yang merumuskan gitu ya. Tahu nggak waktu Tuhan Yesus lagi gambar-gambar di tanah tuh, apa yang dia gambar katanya, apa yang dia tulis? Yang dia tulis katanya, kan dia kenalin kan satu-satu. Si Acong, tadi malam lo abis bikin ini gitu ya. Si Amir, tadi malam lo abis bikin dosa ini gitu ya. Jadi begitu si Amir ngelihat, ih buset, ketahuan dosa gua, dikabur ah. Sekali lagi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh punya kasih, kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Amin. Dan yang terakhir, apa itu? Karakteristik kasih itu harus diperlihatkan. Kasih itu harus dibuktikan. Ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Kasih itu enggak boleh dalam kepura-puraan. Kasih itu tidak hanya dalam sebuah perkataan. Kasih itu tidak hanya tersimpan di dalam hati, tapi kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang diperlihatkan, yang dibuktikan. Paulus meminta agar kasih yang dinyatakan harus dinyatakan secara nyata dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ucapan sebagaimana yang diteladankan Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 berkatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sekali lagi saudaraku, saya mau katakan tentang hal ini karakteristik kasih. Kalau engkau mencintai, kalau engkau mengasihi, pasti ada buktinya. Ikuti perkataan saya ya. Kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Ulangi sama-sama ya. Kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Sekali lagi, 2, 3. Kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Satu kali ada seorang guru yang sedang absen murid-muridnya. Siti, hadir bu. Budi, yoi bu. Amir, ada bu. Lalu mulai dipanggil. Bukti, mana bukti? Bukti nggak hadir bu. Bukti lagi sakit. Seperti biasa, guru ambil kapur lalu tulis sakit 1 orang. Siapa namanya? Bukti. Oke, saya lanjut katanya. Lalu mulai panggil. Kasih, mana kasih? Lalu temannya kasih berdiri. Bu, tadi kasih sudah datang, tapi kasih pulang lagi. Ibu gurunya bingung kan? Loh, kok pulang lagi? Iya bu, sebab kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Saudara ngerti? Ini yang otaknya Pentium 1 nih bingung nih. Kenapa ketawa ya? Tadi kan si bukti lagi sakit. Jadi waktu kasih datang, kasih tidak melihat bukti, maka kasih pulang lagi. Karena kasih tidak dapat hadir tanpa
Bukti. Makanya kalau kau berkata kau mengasihi, harus ada buktinya. Makanya saya berulang kali bilang, hai suami-suami, kalau engkau mengasihi istrimu, ya ada buktinya dong. Jangan sampai kayak Po Alpa dong. Bang, ajaklah ayah bang ke Alpa aja, bang ke Alpa aja gitu ya. Kan kesian amat begitu ya. Suami mah jalan-jalan, istrinya mah di rumah aja. Suami mah nongkrong di kafe, istrinya cuma dikasih duit buat ngecah kangkung sama goreng tempe. Kan kesian begitu. Kalau kita mengasihi istri, pasti dibuktikan. Amin. Makanya kenali bahasa kasih pasanganmu. Makanya saya udah bilang kan, kalau saya sih puji Tuhan gitu ya. Punya istri, bahasa kasihnya irit di dompet. Cukup dengan kata-kata. Aduh, mami cantik amat sih Nari. Dia udah nge-fly dah. Ini benar saudaraku ya. Tapi gak semua pasangan dengan bahasa kasihnya kata-kata. Ada yang bahasa kasihnya perlu dengan hadiah. Nah yang kayak begitu tuh boncos tuh suaminya gitu ya. Beratnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi ya itu bukti kasihnya. Kalau istri saya ini menarik saudaraku ya, kan saya udah pernah cerita gitu ya. Dikasih hadiah apapun bagi dia itu bukan sesuatu yang wah gitu. Saya pernah namanya juga suami gitu kan, walaupun seorang hamba Tuhan full timer, tapi kepingin kan memberi yang terbaik buat dia gitu ya. Pergi ke Frank & Co, beliin berian satu mata saudaraku, satu titik. Itu bukan barang murah saudaraku. Motor gede ditempel di telinga. Sampai saya bilang itu motor tuh nempel di telinga. Untung gak doer tuh telinga. Apa yang dia lakukan? Dicopot, dimasukin ke lemari, disimpan baik-baik. Saya bilang, yang nikmatin lemari. Gak pernah dipakai. Memang dia mah gak tertarik dengan hadiah. Pernah ku bawa dia ke mall. Ku bilang, apapun yang kau inginkan, tunjuk saja kan ku beli untukmu. Enggak ada yang ditunjuk sama dia. Irit di dompet. Tapi enggak semua begitu. Ada yang bahasa kasihnya dengan hadiah. Ya, ada yang bahasa kasihnya dengan sentuhan. Maunya tuh dibelai-belai gitu ya. Orang anjing saya aja, ada satu tuh anjing saya. Bahasa cintanya dibelai-belai, maunya tuh disayang terus begitu ya. Saya bilang ini menarik banget ini anjing. Bahasa cintanya, tapi kalau yang satu lagi baru disayang sebentar udah kabur sana kabur sini gitu ya. Memang bahasa cintanya lain saudaraku gitu ya. Jadi kenali, ada yang bahasa kasihnya kebersamaan. Ini butuh untuk punya quality time. Nah yang model kayak gini jangan cari suami pelaut. Sudah tahu bahasa cintanya quality time, kebersamaan. Punya suami pelaut, ya rusak dah. Gitu kan, yang ketemunya setahun sekali. Itu pun mudah-mudahan kalau mampir gitu kan. Repot saudaraku. Sekali lagi saya mau bilang saudaraku ya. Kasih itu harus diperlihatkan. Karena Allah pun menunjukkan kasihnya dengan cara mati tergantung salib buat kita. Oke lanjut saudaraku. Kasih yang memulihkan harus terlihat melalui penerimaan, dukungan, dan kepercayaan yang dibangun kembali. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali. Ya, saudaraku kemarin kita sudah belajar bahwa ketika Paulus menuliskan surat kepada kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus, tapi bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi juga sampai kepada menerimanya kembali, bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya mau katakan kasih itu harus diwujudkan, harus dibuktikan, harus terlihat sampai kepada penerimaan, dukungan, dan kepercayaan yang dibangun kembali. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul, menyatakan kasih melalui tindakan konkret, menerima, mendoakan, mendampingi,
dalam proses pemulihan. Hari ini saudaraku, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah dasar pengertian dalam hidup kita, supaya kita punya pengertian yang benar tentang kata kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang lemah, yang dapat dipermainkan. Kasih itu tegas, kasih itu mendisiplin. Kasih menjadi dasar untuk kita mengampuni dan berbuat segala sesuatu. Harus landasannya kasih. Makanya Paulus berkata apa? Jika aku tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang bergemerincing. Sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tapi tanpa kasih, maka semuanya sia-sia. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, landasi itu dengan kasih. Amin. Dan yang terakhir, kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu harus diperlihatkan. Karena kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, saya undang pemusik. Mari kita nyatakan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Bapak terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami kembali boleh belajar akan firman Tuhan dan hari ini kami belajar tentang karakteristik dari kasih. Kasih
bukan sesuatu yang lemah. Kasih bukan sesuatu yang dapat dipermainkan. Tetapi kasih bicara sebuah ketegasan, sebuah kedisiplinan. Karena itu kasih yang sejati pasti mendisiplin. Bahkan yang kedua, kasih menjadi sebuah dasar, menjadi segala dasar fondasi dari apa yang kami perbuat. Dan terutama kasih harus menjadi dasar dari pengampunan. Tanpa kasih kami tidak mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tanpa diawali dengan kasih, maka segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, karena dengan kasih, maka kami akan melihat sebuah harapan bahwa setiap orang dapat berubah. Setiap orang dimungkinkan untuk mengalami pemulihan dan pertobatan. Karena itu kasih memampukan untuk kami mengampuni orang yang tidak layak untuk diampuni. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Supaya kasih yang kami miliki itu dapat diwujudkan, dapat terlihat, dapat dibuktikan. Karena kami tahu kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Hari ini mari Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kasih. Mari Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan meteraikan apa yang Tuhan ajarkan buat kami. Sungguh kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati segala aspek dalam kehidupan Bapak Gembala. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman tambahan. Untuk tim user, untuk jangan pulang dulu karena akan ada arahan dari tim penata layan. Demikian. Kita akan memberikan persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin bawa persembahan kami. Engkau pakai, Engkau layakkan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus berkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katarizon.
Warta Jemaat tanggal 15 Februari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa. Diinfokan, ibadah terobosan doa Rabu tanggal 18 Februari diliburkan. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Februari pukul 19 malam di rumah Bapak Herman Chandra. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat, tanggal 20 Februari pukul 19.30 malam di rumah Ibu Silvana. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari pukul 19.30 malam di rumah Bapak Heris. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026 pukul 19 malam di gereja. Ibadah Katarizo Kids, ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya tanggal 22 Februari 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Joni Jaya, MTH. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Rehmalem Tarigan, Saudara Gavin Alfredo, Saudara Gwyn Aurelio, Ibu Aming. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinfokan, pemuridan ini diwajibkan bagi para pelayan yang belum pernah mengikuti dan terbuka juga bagi jemaat yang ingin belajar. Segera daftarkan diri ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Remalem. Mana Ibu Remalemnya? Oh iya, di depan ya. Buat saudara Gwen dan Gavin dan Cece Aming, happy birthday, panjang umur semuanya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah berkat anugerah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, diinformasikan bahwa doa malam hari Rabu ini sehubungan dengan libur tahun baru Imlek, maka ditiadakan ya untuk hari Rabu ini saja. Kemudian saudaraku, diinformasikan sekali lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara, para pelayan-pelayan Tuhan yang belum ikut pemuridan Kingdom Value, segera daftar. Ini harus karena supaya nilainya sama ya. Kalau saudara pelayanan di sini tetapi saudara tidak ikut Kingdom Value, sulit karena nilainya nanti akan nggak nyambung gitu ya. Kenapa sih harus begitu gitu? Kenapa harus begini? Karena saudara punya nilai yang belum sama. Karena itu harus ikut pemuridan Kingdom Value supaya saudara mengerti tentang standar nilai kebenaran yang ada di dalam gereja kita. Mungkin itu saja saudaraku. Oh ya, satu lagi. Selesai ibadah, saya minta sebentar saja buat semua ketua-ketua departemen, kita bicara-bicara sebentar saja ya, ketua-ketua departemen. Ya, selesai ibadah ini segera kita ketemu dulu, ngobrol sebentar saja ya, untuk nyusun persiapan waktunya ini ya. Baik, itu saja saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita bagi berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh bersuka cita datang beribadah kepada Tuhan. Membawa pujian, pengagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang disenangkan, Engkau yang disukakan di dalamnya, Engkau yang berkenan dan memberkati setiap kami. Hari ini Tuhan, kami juga sudah belajar akan firman-Mu. Biar firman-Mu termeterai di dalam setiap kehidupan kami, tersimpan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Karena itu berkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, tidak terkecuali berkat anugerah yang besar, yang berlimpah-limpah dari Tuhan, memberkati hidup kami. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan kami percaya buat setiap umat-Mu dengan segenap hati kami yang datang beribadah, maka Tuhan memberkati juga. Memberkati secara khusus dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Remhalem, buat saudara Gwen, buat saudara Gavin, buat Ibu Aming yang Tuhan sudah tambahkan usia di dalam minggu ini Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan turun berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan, keadaan mereka selalu baik, terpelihara dalam perlindungan yang maha tinggi. Bahkan kami rindukan Tuhan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami yang Tuhan sudah berikan di dalam segala fasilitas, kenyamanan untuk kami beribadah. Kami percaya wadah ini Tuhan akan terus pakai menjadi sebuah wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Kami rindukan Tuhan setiap tempat, setiap kursi-kursi yang masih kosong akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar yang mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus pakai hidup kami untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kepengurusan gereja ini dari gembala jemaat, ketua-ketua departemen, ketua-ketua komisi, bahkan sampai seluruh pelayan dan seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, seia sekata, bergandengan tangan dalam kesatuan hati untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga terus memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati berdoa buat bumi Indonesia, buat tanah air Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Dijauhkan dari segala bencana-bencana alam, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang jahat. Tuhan lalukan semua. Perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan tercurah buat bangsa kami. Mengurapi dan memberkati pemerintahan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Dari pemimpin tertinggi di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajarannya. Sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah. Dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Beserta seluruh jajaran sampai ke bawah, sampai tingkat RT RW di seluruh Indonesia. Berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biar mereka boleh bekerja untuk membawa sejahtera bagi bangsa ini. Perlindungan-Mu untuk bangsa kami, khususnya juga buat para penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK,
Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati buat Tentara Nasional Indonesia menjaga kedaulatan negara ini. Supaya Indonesia tetap aman, terpelihara di dalam perlindungan Maha Tinggi. Tuhan memberkati pemerintahan kami untuk tetap menjaga stabilitas nasional. Khususnya di dalam bidang perekonomian. Supaya di tengah-tengah carut-marut ekonomi dunia, Indonesia tetap survive, Indonesia tetap bertahan karena ada Tuhan yang memberkati bangsa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Tangan Tuhan ada di atasnya. Memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Apa yang kami perbuat, Tuhan melimpahkan anugerah-Mu. Ada damai sejahtera yang mengalir di dalam hidup kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan sejahtera. Kasih-Mu Tuhan, yang menghibur, yang membalut setiap luka, yang memberikan hati yang penuh kesetiaan, supaya setiap suami dan istri, orang tua dan anak penuh anugerah Tuhan, penuh kedamaian dan sukacita. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya, katakan amin. Mau selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi untuk tim user, jangan pulang dulu, akan ada arahan tambahan dari tim penata layan. Terima kasih.